Tahun 2023 memang terbukti begitu hangat, selalu ada isu baru yang hadir dan jadi perbincangan publik. Kali ini giliran para kepala desa yang meminta perpanjangan masa jabatan menjadi 9 tahun per periode dengan maksimal 3 periode. Tidak tanggung-tanggung, berbondong-bondong para kepala desa datang ke gedung DPR hingga mengunci lalu lintas ibu kota. 27 tahun tentu bukan waktu yang singkat. Seluruh partai yang ada tentu akan berhati-hati mengelola situasi ini. Terlebih lagi, jumlah pemilih yang tinggal di desa juga tidak bisa dianggap sebelah mata. Salah langkah bisa membawa petaka bagi semua. Meski tentu mereka tahu bahwa perpanjangan masa jabatan juga belum tentu membawa manfaat yang bermakna. Gonjang-ganjing periode kepala desa memang sebuah pilihan rumit. Di satu sisi, 27 tahun bukan waktu yang singkat bagi regenerasi kepemimpinan dan tentu jauh dari demokratisasi. Tapi di sisi lain, isu efisiensi anggaran terus digaungkan. Namun pertanyaannya, seberapa penting periodisasi pemimpin desa ini menjadi bahasan hingga harus dibahas secara nasional? Adakah isu periode memang isu grassroots yang mencerminkan suara rakyat atau tidak lebih dari sekedar isu elit pedesaan yang ingin mendapatkan lebih banyak waktu untuk berkuasa? Kali ini kita coba bahas dengan mendalam. Saya Pangeran Syahaan, selamat datang di Kasih Paham. Halo, selamat malam pemirsa BTV dimanapun Anda berada. Saya Pangeran Syahaan, hari Senin jam 9 malam. Tentu saja waktunya kita untuk mengasih pemahaman kepada Anda semua. Kalau kita lihat apa yang menjadi bahasan hangat selama beberapa hari terakhir, atau mungkin kalau Anda tinggal di Jakarta, mungkin Anda lewat daerah Senayan kemarin sempat macet. Isu kepala desa rasanya menjadi sebuah buah bibir yang hangat dibicarakan. Isu yang tentu saja banyak dibaca dan dimengerti sebagai kepala desa meminta perpanjangan masa jabatan menjadi hingga 27 tahun. Waktu yang lama. Namun kita akan bahas lebih dalam, kita akan memberi pemahaman biar kita tidak salah sangka dan salah praduga juga. Kita akan berdiskusi dengan 4 narasumber kita pada hari ini. Di sebelah kiri saya ada Bapak Ahmad Doli Kurnia dari Komisi 2 DPR RI. Selamat malam. Selamat malam. Ketua Komisi. Ketua Komisi, Pak. Pimpinan Komisi langsung kita datangkan ini. Langsung ada juga Bapak Sunan Bukhari, Waketum Abdesi. Selamat datang, Ya, Pak Sunan. Selamat malam. Selamat malam. Lalu juga nih Direktur Eksekutif Fox Pol Research, Bang Pangi Caniago. Malam, Bang Pangi. Saya Pange, ini Bang Pangi nih. Ipang aja kita panggil, Bang Ipang ya. Nah. Lalu juga ada Mbak Alma Syafrina dari ICW, peneliti ICW. Selamat datang. Salam kenal. Salam kenal juga, Mbak. Nah, kalau kita lihat ya, publik masyarakat ini tahun 2022, 2023 ini dengar kata perpanjangan ini langsung kupingnya langsung naik gitu. Oh, perpanjangan apa nih yang diperpanjang gitu kan? Karena banyak sekali memang yang dipanjang-panjangkan ini. Tapi saya mau nanya dulu nih sebenarnya lah, yang paling yang paling berhak untuk menjawab. Kepala desa ini sekarang, Pak Sunan dari Abdesi, apa sih sebenarnya yang diperjuangkan sampai bikin macet jalanan Jakarta ini, Pak? Ya, kalau kita lihat konteksnya beberapa hari terakhir ini kan sebenarnya kita sedang memperjuangkan periodisasi masa jabatan gitu. Dari 6 tahun menjadi 9 tahun. Ya, harapan kita bukan hanya 2 periode, tapi 3 periode sehubungan ketika misalnya 2 periode 9 tahun. Nah, kepala desa yang sekarang 2 periode dan tidak mendapat tambahan 3 tahun alias undang-undang itu tidak berlaku surut, maka kerugian bagi kepala desa yang sudah 2 periode. Olehnya kita mengakomodir semua kepentingan kepala desa se-Indonesia. Akhirnya kita merekomendasikan 9 tahun 3 periode. Tapi kenapa harus diperpanjang, Pak? Itu yang jadi pertanyaan publik nih, Pak. Ya, banyak hal yang mendasari. Salah satu adalah konstelasi politik desa ini kan tidak sama dengan konstelasi politik daerah maupun nasional ya, pilkada dan pilpres. Pilkades ini menyisakan banyak masalah sosial, terus gesekan sosial. Ini baru kemarin saya dikirimi dari rekan-rekan Abdesi di daerah, sampai pendukung ini terlibat caro. Caro itu saling bunuh tempur, dengan senjata tajam gitu. Jadi untuk
menyembuhkan sekat-sekat sosial, terus permasalahan sosial akibat Pilkades ini, 6 tahun itu tidak cukup. Maka kita mengharapkan kepada DPR RI dan pemerintah mengkaji dengan cara seksama bahwa 9 tahun itu adalah angka yang ideal. Angka yang ideal untuk bisa menghilangkan permasalahan-permasalahan yang muncul tadi, Pak. Menghilangkan permasalahan-permasalahan yang timbul di desa pasca Pilkades, seperti itu. Terus yang kedua, efisiensi anggaran. Itu. Sehingga nanti kalau 9 tahun, maka penganggaran itu menjadi lebih efisien. Terus kos politiknya juga menjadi lebih rendah. Baik, Pak. Jadi menyampaikan kepada DPR, Pak. Kebetulan nih ada ketua komisi DPR-nya ada di sini, Bang Doli. Jadi bagaimana nih tuntutan para kepala desa ini, bagaimana DPR di Komisi 2 menyikapinya? Nah, ya pertama saya kira saya nanggapin dulu ya. Kalau misalnya salah satu alasan kenapa harus diperpanjang masa jabatan karena untuk ada waktu untuk katakanlah mengkondisikan kembali pasca pemilihan itu kan juga relatif. Artinya nanti juga bisa terjadi kalau 9 tahun gara-gara masa jabatan 9 tahun, nanti rebutannya juga makin kenceng kan, gitu loh. Ya kan? Yang tadinya 6 tahun, kan 6 tahun ganti lagi, ini 9 tahun lama. Nah itu dinamikanya mungkin bisa nih. Nah maksud saya begini, itu akan bisa kita dapati kalau kita melakukan kajian yang cukup dalam. Makanya saya selalu kalau ada perubahan itu pendekatannya sistem, ya, bukan karena misalnya kita punya keinginan kemudian merubah satu pasal yang belum tentu itu satu pasal itu tidak berdampak dengan pasal yang lain dalam sebuah sistem. Nah oleh karena itu makanya kami di Komisi 2 sebetulnya sejak awal itu sudah memasukkan revisi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 ini dalam prolegnas kami. Bahkan setiap tahun pada saat kan di DPR itu kan setiap tahun dibicarakan prioritas tahun ini apa saja gitu. Nah Komisi 2 selalu memasukkan ini. Nah, memang belum direspon oleh pemerintah. Nah, saya tidak tahu kenapa pemerintah belum menganggap revisi undang-undang ini menjadi prioritas gitu ya. Makanya kami kaget tiba-tiba kenapa di tengah-tengah memasuki tahun politik di tahapan pemilu yang sedang berjalan ada kementerian yang mengusulkan perubahan. Padahal kami DPR udah ngajukannya dari 2 tahun 3 tahun yang lalu gitu loh. Nah, dan itu spesifik soal masa jabatan. Nah, saya sih nggak soal ya mau berapa tahun gitu ya. Bukan soal tahunnya nih, Bang. Bukan soal tahunnya. Makanya saya katakan sama Bapak Kepala Desa ini, jangan-jangan nanti kalau kita kaji, termasuk untuk mengantisipasi tadi soal butuh waktu untuk normalisasi gitu, mungkin 10 tahun gitu, mungkin 15 tahun gitu. Kita nggak tahu. Tapi kita jangan tanya apanya dulu, tapi kenapa kita merubah harus dari 6 ke 9 atau nanti jadi 10 segala macam. Nah itu yang menurut saya kita harus melakukan pendekatannya sistem. Nah yang kedua, yang bahaya kan masuk tengah-tengah kayak gini, apalagi di suasana politik ini kan jadi konsumsi politik. Nah ini yang menurut saya harus kita antisipasi. Jadi kami memberikan apresiasi kalau ada aspirasi yang disampaikan oleh para kepala desa ini. Tapi mari kita tempatkan aspirasi ini pada ruang yang tepat di mana kita harus melakukan perubahan itu dan melalui apa kira-kira gitu. Baik, kita sudah mendengar tadi aspirasi dari kepala desa melalui abdesi, bagaimana juga parlemen menyikapinya, tapi dari kacamata politik, Bang Pangi. Lagi-lagi nih ya, apapun, hal sekecil apapun di tahun politik itu bisa jadi sangat eksplosif. Apalagi nih isunya soal perpanjangan unit pemerintahan yang paling kecil nih, desa nih di daerah, Bang. Gimana, Bang Pangi? Iya, Bang Pangi, kalau saya 6 tahun tuh nanggung. Baiknya 18 tahun aja. Jadi kalau 18 tahun tuh sejak bayi lahir itu sampai dia nikah lagi tuh. Terus perawan pun udah berarti baru bisa. Ini nyinyir ya Bang ini kayaknya ini. Iya, maksud saya nanggung gitu loh. Kenapa nggak 18 tahun aja? Itu yang jadi lelucon politik yang perlu juga. Karena kita terlalu tegang saraf kita ngurus yang begini. Karena ini sensitif di telinga saya yang begini-begini nih. Kecuali alam kita ini bukan alamnya ya demokrasi, bukan Indonesia lah gitu. Alamnya kayak di ya Rusia atau di Afghanistan atau di mana. Tapi kan semua orang bisa ini, Bang, bisa punya hak untuk menyampaikan pendapat. Nah, ya silakan, tidak ada masalah. Tetapi memang di alam demokrasi ini agak miring, agak kuping kita nggak pas, nggak cocok aja. Yang kedua adalah MK kan sudah jelas, JR kan mengatur ya bahwa
tiba-tiba ada 5 tahun kemudian 6 tahun secara periodik, itu kan sudah dikalkulasi, dihitung secara matematika politik, secara angka-angka yang tidak muncul tiba-tiba itu. Kenapa harus 5 tahun dan kenapa pembatasan masa jabatan itu harus dilakukan di dalam alam demokrasi secara periodik? Karena kata kunci roh demokrasi itu kan adalah pergantian elit secara reguler, teratur. Nah, itu kuncinya. Nah, kalau misalnya 27 tahun, anggaplah 9 tahun, ternyata kinerjanya 6 tahun saja kinerjanya nggak bagus, kan kita bisa evaluasi, nggak terlalu lama menunggunya. Mohon maaf Bang, mohon izin. Nggak terlalu lama menunggunya. Jadi tetap yang namanya pembatasan itu ada. Periodisasinya tetap 3 tahun. Nah, sekarang, tapi masa jabatan 9 tahun, bukan 27 tahun langsung menjabat satu kali. Tidak seperti itu. Ini artinya 9 kali 3, 27 tahun. Tapi kan ada term-termnya. Itu udah dekat dengan rezim orde baru loh. Dan penyimpangannya itu akan terjadi. Oke. Nah, ini 6 kali 3, 18 tahun saja nggak puas. Jadi ini DNA-nya bukan pengabdian, bohong ini pengabdian. Ini sudah DNA politik. Ini ada uang kok di desa sekarang. Jadi regenerasi bagaimana kepemimpinan saya seperti orang sarjana wisuda menunggu 27 tahun atau anggaplah 9 tahun itu terlalu lama loh. Karena 6 tahun bisa evaluasi dulu. Ikut kontestasi lagi. Kalau puas approval ratingnya bagus, level confidence-nya bagus, Anda maju lagi. Baik. 9 tahun, 18. Baik, Bang Bang. Puas. Kita tahan dulu. 27 tahun nggak puas. Baik, kita tahan dulu. Kita nanti bisa debat soal 9, 18, 27 tahun. Kita lanjutkan, Bang Bang. Setelah yang satu ini tetap bersama kami. Semakin panas. Dikasih paham. Terima kasih Anda masih bersama dengan Kasih Paham. Kita masih bicara soal kontroversi dan riuh rendahnya wacana soal perpanjangan masa jabatan kepala desa. Saya mau ke Mbak Almas dari ICW. Kalau misalnya masa jabatannya berpanjang, apakah ada peningkatan potensi abuse of power atau penyalahgunaan anggaran misalnya akan terjadi di sana? Bagaimana ICW memandangnya, Mbak? Iya, peluang itu sebetulnya terbuka lebar ya kalau kita melihat data penindakan kasus korupsi yang ditangani oleh aparat penegak hukum. Memang ada tren peningkatan, paling nggak dari tahun 2015 sampai tahun 2021 atau setelah Undang-Undang Desa itu keluar, 2014 keluar, langsung setahun setelahnya korupsi di desa tuh meningkat sangat signifikan gitu ya, menjadi posisi pertama sebagai sektor yang paling banyak dikorupsi ditangani oleh berapa aparat kepala desa hukum yang sudah korupsi? Di 2021 saja Pak, dari 245 tersangka kasus korupsi di desa, ada kepala desa, ada perangkat desa, 157-nya adalah dari berapa desa di desa. Indonesia? Nah, dari ini kan dari 74, 956, ya, Pak, ya? 0,6%. Ya, baru yang ketahuan nih Pak. Ini baru tapi yang bukankah 0,6% itu 0,6% lebih banyak dari seharusnya, Pak? Kita tidak bisa menegasikan misalnya aparat penegak hukum kita jumlahnya terbatas. Belum ada juga kasus korupsi yang mungkin juga belum terungkap oleh aparat penegak hukum kita. Masyarakat desa mungkin belum tahu mau melaporkan kasus korupsi kemana dan sebagainya. Mungkin kalau itu sudah terbangun begitu ya, misalnya melaporkan ketika ada dugaan kasus korupsi, mungkin jauh lebih tinggi dari data yang sudah ada sekarang. Betul tadi kata Pak Sunan bahwa ini adalah hak menyampaikan usulan perpanjangan 9 tahun, 10 tahun, bahkan 18 tahun seperti yang dikatakan oleh Mas Fahmi. Tetapi yang belum terjawab di sini adalah alasan kenapa diperpanjang dan kenapa 9 tahun. Sehingga memunculkan pertanyaan juga dari publik. Kenapa kemudian itu diperpanjang? Kepentingan siapa? Apakah kepentingan untuk perbaikan desa ke depannya? Atau ini adalah kepentingan untuk memperpanjang masa jabatan kepala desa saja, untuk memperpanjang masa jabatan itu. Dan kita jangan lupa juga kenapa Pak Soeharto dulu dibatasi begitu ya. Bahwa Mbak Almas ya kan menyatakan bahwa korupsi di desa itu naik sangat signifikan gitu. Ya kan? Ini kan data, bahasa Pak, yang provokatif. Data Pak, dan tadi saya sudah menjelaskan ya data, Mas ya. Tapi datanya kan hanya 154. Iya, kan ini kita bicara soal peningkatan. Dan data itu ya bukan kan? data berdasarkan hasil survei atau misalnya data penelitian dan lain-lain ya Mas ya. Ini adalah data korupsi yang ditindak oleh aparat penegak hukum. Jadi kami di ICW selalu menyebut bahwa belum tentu
korupsinya meningkat atau seperti apa, tapi penindakan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum di tahun 2015 sampai 2021 itu menunjukkan korupsi di level desa itu yang ditindak oleh aparat penegak hukum itu meningkat gitu. Jadi harus dijelaskan menurut saya Pak. Jadi jangan berhenti pada usulan perpanjangan masa jabatan dari 6 tahun menjadi 9 tahun. Oke, Tetapi harus kami akan dijelaskan bantu kepada jelaskan. publik Kami juga apa alasan dalam dibalik itu gitu. Dalam pengelolaan dana desa, ya kan, misalnya 1M nih, 30% itu pemberdayaan, kan, 70% itu prasarana fisik, infrastruktur, Jelas, dikurangi itu sudah ada pajak, di ya kan, Permendagri. sehingga kita tidak boleh mindset kita berpikir bahwa desa ini kelola 1 miliar, tidak bisa seperti itu dibagi-bagi. Baik. Terus, Jelas sudah ada mohon izin. ketentuannya di terus ya Permendagri. kan, harga satuan itu harga satuan sekitar. Toko ini harga berapa, tidak sama dengan CV perusahaan yang mengerjakan proyek pemerintah. Ini harus dipahami oleh publik bahwa pengerjaan proyek di desa itu melibatkan stakeholder desa dari tenaga kerja maupun dari bahan material yang ada. Anda pernah meneliti itu? Begini, itu belum menjelaskan pertanyaan tadi ya. Kenapa harus Loh, diperpanjang? kita harus jelaskan dan kan ini kenapa Baik, harus baik. 9 komprehensi. tahun? Baik, Mbak. Kan Baik, Mbak. hubungan Ini seharusnya orang Pak korupsi Mas. itu, Pak Mas. orang korupsi kan harus dihitung, ya kan? Harus dihitung. Apa faktor indikatornya apa itu Saya kan bisa harus bantu nggak? Karena Baik, Mas Sunan. dijelaskan. Baik, Mas Sur, Ini Bang bisa- Pagi, ini bisa ada yang ingin disampaikan bahaya atau juga. Bang Nuli dulu, Bang Nuli. Tadi sebenarnya pertanyaan satu, kenapa harus Kenapa ditambah? harus diperpanjang? Lalu yang kedua, Kenapa harus 9 siapa yang tahun? berwenang untuk menambah sebenarnya, Bang? Nah itu, jadi menurut saya kita memperdebatkan sesuatu yang belum pasti, gitu loh. Kenapa kita mempertanyakan kenapa harus 9, kenapa harus 12? Ya nggak bisa dijelaskan. Yang bisa menjelaskan itu kalau misalnya ada orang yang punya keinginan, dia punya keinginan 9 tahun. Nah tapi kalau untuk kepentingan yang lebih luas di desa, kalau tidak ada selama kajian menunjukkan bahwa lebih efektif jalannya pemerintahan 9 tahun dan 6 tahun, ya itu baru bisa dijelaskan. Sekarang kita nggak bisa jelaskan. Siapa yang bisa jelaskan? Kalau kepala desa ya pasti mau dong. Iya kan? Di Ya, mana ini kepentingan kita. dari mana Kepentingan rakyat orang kita tanya, Bapak mau menjabat 3 tahun, 6 tahun, apa 12 tahun? Pasti milih 12 tahun. 12 tahun. Kan gitu. Nah, tapi kan bukan hanya sekedar keinginannya kepala desa. Kita inginkan supaya adanya kepala desa, adanya perangkat desa, dan semua aturan yang dibuat ini kan untuk memajukan desa. Kan itu dulu nih. Ketemunya kan kita Iya, di situ. iya. Nah, lantas pertanyaannya siapa yang bisa merubah menentukan Yang berwenang, itu? ya. Ya, yang merubah itu undang-undang. Nah, undang-undang itu dalam republik kita ini diatur, yang bisa merubah undang-undang itu adalah pemerintah dan DPR. Nah, makanya saya katakan tadi, mari kita bicara dulu. Masih sepakatkah kita bahwa kita punya kepentingan untuk memajukan desa, untuk mempercepat pembangunan desa? Ya, karena saya cerita dikit nih. Kenapa kami waktu itu menempatkan bahwa revisi Undang-Undang Nomor 6 2014 sudah visi masuk Republik? Karena saya terutama membayangkan ya bahwa desa ini mau tidak mau, suka atau tidak suka, dia akan menjadi lokus dan fokus percepatan pembangunan Indonesia di akan mendatang. Setuju. Dan semua itu pasti kembali ke desa. Coba sekarang ini lihat ya, institusi desa itu kelamaan berkembang. Dulu nggak ada PPD, ada BPD. Dulu nggak ada BUMDes, ada BUMDes. ya. Nah, dan kita punya pengalaman. Kemarin karena pemerintah ini mau mempercepat pembangunan, tiba-tiba dikasih dana ADD 1 miliar, gitu kan? Orang nggak tahu Pak Sunan 1 miliar itu dari apa selamanya nggak tahu. Taunya 1 miliar. Nah, itu yang harus kita sampaikan, Nah, Mbak. tiba-tiba kemudian kan tadi orang juga tahu banyak kepala desa yang terjerat masalah hukum. Kita prihatin soal itu. Bukan soal banyaknya berapa persentase Bapak. Tadi orang nggak pernah tahu tuh. Orang nggak pernah menyangka ada kepala desa terjerat masalah hukum kemudian divonis. Kan nggak pernah dengar kita. Tapi begitu dana desa ada, baru ketahuan, oh ternyata ada kepala desa yang masuk penjara gara-gara itu. Nah itu artinya apa? Kita nggak mempersiapkan infrastruktur di mana desa ini menjadi fokus dan lokus pembangunan. Nah itulah makanya kemarin kita harus revisi. Apalagi banyak, misalnya tadi perangkat desa, nggak usah perangkat desa deh, kepala desa ini kan statusnya nggak jelas nih. Betul. Apa dia? Pejabat pemerintah? Bukan. Tapi diperlakukan sebagai ASN. ASN? Bukan juga. Ya, tapi Diperlakukan perlakuannya ASN, diperlakukan sebagai ASN. tapi bukan ASN.
bukan ASN. Nah, terus kemudian misalnya perangkat desa nggak jelas juga. Nah, makanya kita perlu memperjelas. Dan revisi itu tujuannya adalah memperkuat menguatkan memperkuat desa. Memperkuat desa. Nah, ini kan yang muncul hanya perpanjangan masa jabatan. Iya. Mohon izin, karena yang di follow up persoalan jabatan ada 4 loh yang kita usulkan. Betul. 1, anggaran Apa aja dana tuh, Pak? desa 7-10%, ya kan. 2, kemandirian desa yang selama ini masih dipasung dengan turunan undang-undang desa. Masih banyak mandatori titipan program ke desa sehingga Makanya, desa Mas tidak Sunan, bisa leluasa. Kan Makanya gitu. Silakan, Bang Wangi. Doli, Iya. itu harus didengar baik-baik. Yang jeroan selera itu, ini kayak DPD memperjuangkan penambahan kewenangan kekuasaannya. Ya orang juga skip dari awal, seleranya udah beda. Kok tiba-tiba ada keinginan baik dari Komisi 2 dari dulunya, mungkin memperbaiki clean governance, good local Di governance, level tata desa. kelola yang baik. Bagaimana tunjangan tadi tuh Pak Sunan jadi kepala desa ada dana taktis. Gaji dinaikkan 10% atau 100% nggak masalah. Kemudian ada dana operasional karena harus memaintain tamu-tamunya kan banyak nih. Karena kan beliau kepala desa, kan kampanye juga. Nah ini banyak tamu-tamu nih proposal datang kan harus di-maintain. Nah itu kan dengan adanya revisi itu akan memperbaiki supaya tidak korup. Karena anggaran cukup, maka anggaran desa sekarang berapa? Dari 3.000 triliun kita punya. Berapa yang dipakai untuk 1 miliar itu cuma berapa persen? Mungkin hanya 30 triliun kan? 68 triliun. 68 triliun dari 3.000 triliun terlalu kecil, Pak Sunan. Itu baik maksud undang-undang, tapi begitu bicara penambahan masa jabatan, itu sudah misleading, sudah kehilangan Tapi roh Bang soal Pangi kan perjuangan. tidak pernah Itu yang tahu, kita pahami, ya kan? gitu loh. Tidak pernah tahu arus bawah seperti apa. Sebenarnya kita ini Nah, kan contoh, pada konsep menagih janji. Sekarang alasan Gitu loh. perpanjangan kita bahas. Menagih Agar janji siapa? merealisasikan janji kampanye, 1. Kedua, stabilitas. Ketiga, keberlanjutan pembangunan. 4, biaya politik efisien. 5, mereduksi konflik pasca pilkades. Ini nggak ada, ini ngalami patah tengah jalan semua. Ini saya pengen Nggak emphasize ada poin yang soal ini, Bang Pangis. Nggak ada yang nyambung. Kalau tadi di awal Pak Sunan bilang bahwa perlu dari 6 ke 9 biar meminimalisir konflik di bawah. Betul. Pertanyaannya, emang 3 tahun itu bikin perbedaan apa Bang Sunan di bawah tuh, Pak Sunan? Ya, gini, Anda ini harus pahami bahwa konteksnya pilkades itu berbeda dengan pilkada, apalagi Apa pilpres. bedanya coba? Bedanya apa? Kepala Dia desa ketemu tiap hari terpilih, dia dengan bertemu langsung sukses dengan dan masyarakatnya, gitu loh, di jalan, di forum, dan di mana mereka ketemu, gitu. Sehingga perseteruan politik itu antar pendukung itu sangat sulit untuk selesai dalam masa 6 tahun itu. Nggak, Pak Sunan, kalau 6 tahun nggak bisa, kenapa nggak 7 tahun gitu Pak Sunan misalnya? Kenapa harus 9 gitu? Ya kita ini kan seperti menagih janji dari beberapa elit politik yang turun ke desa bahwa revisi undang-undang ini bisa dilakukan ya kan dengan angka 9 tahun. Kan seperti itu. Jadi ketika 2 tahun seperti Bang Doli Kurnia tadi sampaikan tidak ada kejelasan, ya teman-teman turun ke jalan. Bahkan ketika September ini tidak juga ada kejelasan, ya akan turun jalan lagi. Ini saya jawab polarisasi Gitu loh. isu. Katanya keterbelahan setelah pilkada. Pilkades. Setelah Pilkades. pilkades karena ini langsung tim sukses nggak tergusapa. Termasuk aparatur desanya akan tidak mendukung program desa kalau beda kepala desa pilihannya. Itu kan ada namanya pendidikan politik, ya kan? Sebagaimanapun konflik Bang Pangi melihat konstelasi itu nggak bisa pilkades diselesaikan. ya kan dari kacamata orang perkotaan. Nah makanya gini, Gitu loh, Bang Pangi ini harus ada kalau turun ke nggak desa bisa dong. menyelesaikan itu, ini banyak loh sarjana nganggur yang tertarik juga. Kalau anggaran desa ini naik ya, sampai tadi yang dari 60 triliun tadi naik lagi, Ya. besok juga banyak yang melamar mau menggantikan generasi tua ini, mau jadi kepala desa untuk menguraikan polarisasi itu gak Oke. Sulit. Oke, baik. Sulit. Tahan dulu Pak Sunan, Bang Pangi. Bisa. Pertama-tama kita ini Jelaskan itu. Oke. Terkait Bisa dengan kaum dibereskan. milenial Oke, yang mau jadi kepala desa. Oke, siap. Oke, nanti kita tahan dulu ya. Kita tahan makin panas, makin bergairah kita diskusi, kita dikasih paham. Jangan kemana-mana, kami akan segera kembali setelah yang satu ini. Anda masih bersama dengan Kasih Paham membahas dinamika wacana perpanjangan jabatan kepala desa. Saya mau ke Bang Doli sebagai legislator nih. Setelah
Undang-Undang Desa 10 tahun lalu ya kira-kira ya disahkan kan ya? 2013-14 gitu. Kira-kira perbaikan seperti apa yang sudah terjadi kepada desa-desa di Indonesia? Terlepas dari kontroversi kita ngomongin soal tuntutan-tuntutan dari kepala desa ini, Bang. Ya, saya kira kan memang begitu kita masuk era reformasi, ya semua dikasih otonomi gitu ya. Ini kan juga menimbulkan gairah gitu ya, keterlibatan publik ya di dalam menentukan keputusan-keputusan kebijakan yang penting dalam pembangunan gitu. Misalnya di desa, pemilihan kepala desa langsung itu kan membuat rakyat tuh punya pilihan yang terbuka. Mereka bisa memilih mana yang terbaik kan seperti itu kan. Nah kemudian dalam proses perjalanan pemerintahannya juga kan dilibatkan. Itu ada BPD sekarang, ada LPM, ya lembaga pendampingan masyarakat gitu. Jadi banyak sekarang yang dilibatkan. Nah itu kan buah dari reformasi yang juga diatur dalam undang-undang itu. Jadi sebetulnya kita sudah mengalami kemajuan juga. Nah tapi tidak cukup karena kan percepatan pembangunan ini kan nggak berhenti, terus dia gitu ya, terus tumbuh gitu. Nah ini yang perlu kita akselerasi dengan menyempurnakan kembali undang-undang itu. Karena fakta-fakta di lapangan masih banyak lag-nya, masih juga hambatan-hambatannya gitu. Dan hambatan itu menimbulkan masalah. Tadi yang saya katakan itu salah satunya adalah tadi mungkin karena memang selama ini percepatan pembangunan itu membuat masyarakat itu menjadi semakin giat, ya banyak aktivitas yang membutuhkan program, yang membutuhkan dananya nggak cukup, dikasih ke kepala desa. Nah ini kan harus dirubah strukturnya semua itu. Nah jadi oleh karena itu sebetulnya sudah saatnya memang kita mau merevisi undang-undang itu dalam rangka untuk mengantisipasi supaya desa siap ya untuk menerima percepatan pembangunan Indonesia. Jadi sekarang harusnya dibuat tagline ke depan. Majunya Indonesia itu kena majunya desa. Nah, majunya desa itu ya harus kita persiapkan gitu. Gitu kira-kira. Membangun dari desa. Membangun dari desa. Nah, tapi dengan saya mau tadi yang poin yang dibilang oleh Pak Sunan sebelumnya ya Anda jangan lihat yang jelek-jelek yang ada dong, Mbak Almas. Bahwa kalau memang ada bad apples gitu, lihat juga yang bagus-bagusnya dari desa yang sudah selama ini terjadi. Kita tidak menegasikan sebetulnya Pak, ada perubahan-perubahan baik di desa. Cuma kan tadi pertanyaannya soal apakah ini akan membuka ruang korupsi oligarki di desa misalnya, bahwa peluang itu ya ada gitu ya. Tetapi kalau melihat berefleksi bagaimana perubahan di desa saat ini, banyak juga cerita-cerita bagus dari desa. Misalnya desa yang berhasil membangun BUMDes gitu ya. Ada juga gitu ya, walaupun masih belum banyak gitu. Bahkan PADes-nya jauh lebih tinggi dibandingkan alokasi 57.000 BUMDes. Iya, Banyak loh bahkan itu. PADes-nya atau pendapatan asli desanya jauh lebih tinggi daripada alokasi APBN untuk desa gitu. Itu ada desa-desa yang berhasil seperti itu. Cuma ketika kita disuguhkan pada usulan perpanjangan masa jabatan kepala desa dari 6 tahun menjadi 9 tahun, ya dua pertanyaan itu adalah dua pertanyaan yang muncul. Kami sepakat sebetulnya untuk membenahi desa begitu ya. Misalnya melalui revisi Undang-Undang Desa, bagaimana memperkuat pelibatan masyarakat desa dan lain-lain, karena kami pun juga melihat bahwa pembangunan ini juga harus mulai diperkuat dari desa. Pelayanan publik yang real itu ya ada di desa, untuk memperkuat puskesmas, misalnya sekolah dan lain-lain begitu ya. Jadi semangat untuk membenahi itu ada, tetapi apakah dengan cara misalnya memperpanjang masa jabatan kepala desa? Karena kalau ini kemudian goal gitu ya Mas Pange, ini akan berpotensi juga berdampak pada banyak hal, karena yang dijelaskan oleh Pak Sunan tadi bahwa karena ada konflik berkepanjangan pasca pilkades, ada polarisasi dan lain-lain begitu ya. Apakah kita selama ini juga tidak melihat masalah yang sama itu muncul di pilkada dan di pilpres? Jangan-jangan nanti dengan alasan yang sama begitu ya, dengan alasan untuk rekonsiliasi. Beda konteks. Itu Tidak bisa ini persoalan desa ditarik ya kan menjadi indikator bahwa ini bisa digunakan oleh bupati, wali kota ataupun gubernur, presiden untuk menyamakan. Tidak bisa. Tapi desa tidak bisa menjamin itu. Desa itu unik karena desa ini ada sebelum Indonesia ini dilahirkan. Pemimpin tertua itu di Indonesia desa, kepala desa loh. Betul, maka dari itu desa beda sendiri. Yang lainnya 5 tahun selama satu periode, Pak Doli 5 tahun ya Pak ya, selama satu periode di desa. Nah, ini Saya bantu Mbak. Bang silakan. Mbak Dimas, itu semangat Undang-Undang Dasar 1945. Ternyata semangatnya desa lebih hebat daripada undang-undang kita.
undang-undang kita itu enggak semangat rohnya jelas loh, pembatasan masa jabatan pejabat. Ini kan udah spesial Ini ya, udah dibatasi. spesial. 3 periode ya. Dibatasi Itu udah tetap. spesial Sorry. banget, Dibatasi Pak. dalam- Kalau misalnya dibatasi nih Pak Sunan, lalu tiba-tiba diminta diperpanjang, apa yang tidak akan membuat di masa depan kepala desa akan minta kayak kurang panjang lagi nih Pak Sunan gitu? Ya, tidak bisa seperti itu. Artinya 3 periode itu pembatasan. Persoalan masa jabatannya ini kan persoalan kajian. Gitu loh. Sekarang nih, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Pasal 39 membatasi jabatan kepala desa 3 periode 6 tahun. Setelah melalui beberapa pemikiran, terus juga tawaran dari politisi Senayan bahwa ini bisa direvisi, Nah, ini, bentar. ya kan? Tawaran Ya, politisi Senayan ini kita perlu tentu ditanya. menjemput Ini- bola Ini dong. contoh model Ya kan? kehilangan intensitas dan arah. Gimana tuh Bang Banggi? Kenapa saya bilang kehilangan intensitas dan arah? DNA politiknya lebih kencang daripada DNA pengabdian. Lah, karena ada kepala anggaran, desa ada biaya. jabatan politik. Nah, kalau dinaikkan lagi Gitu. anggaran makin kencang lagi nih. Makanya ini perlu turun nih sarjana-sarjana jadi kepala desa lagi. Iya, ini supaya nggak tidak terlalu kencang semudah yang itu, generasi. Bang Pangi. Ini kan ada Tidak duit. semudah itu. Ada duit. Bang Banggi, ini ada persamaan kepentingan. Dari beberapa statement Bang Banggi di media ini kita dapatkan, Bang Banggi ini salah satu orang yang menuding agenda politik kencang sekali di balik ini. Silakan dielaborasi Bang Banggi. Soal ini entitas pengabdian berubah menjadi DNA politik. Kemudian tiba-tiba di Senayan kemarin demo tak habisi suara kalian semua. Walaupun itu bukan gambaran wajah abdesi, silakan. Tapi menurut saya, ya, ini kehilangan arah, kehilangan intensitas, kehilangan pengabdian. Nah, itu yang kemudian kita paham kok jeroannya begitu, sinyal dari presiden oke. Tiba-tiba dalam waktu yang sama, momentum yang sama, Menteri Desa juga ngomong arusnya sama, alirannya turnya sama. Mohon Begitu maaf, tiba-tiba, kalau Anda mengatakan hanya persoalan Ini- ada statement bahwa pribadi, ini pribadi ya, statement saya habisi suara Anda di hebat desa. sekali. Tapi Mana ya kan ada Anda nggak harus sejarah pahami. partai politik diancam kayak Kan? begitu di DPR. Itu perorangan, Mana ada Bos. sejarah? Hanya Desi yang Perorangan. bisa ngancam. Itu perorangan, Peserta Anda nggak demo itu? Bukan. perorangan, Bisa ngancam bukan partai statement politik. resmi organisasi. Dengan Ini harus legislatif, catat. tak Anda harus habisi suara cerdas Anda. melihat persoalan Berarti itu. ini kan menjadi pengumpul suara ini. Ya, ya itu kan unit politik terkecil makanya kan di negara, betul. Kok jadi food Pengabdian getter, kepala desa pengumpul jelas suara. 1 kali 24 jam. Bahkan kalau mau kasih award Saya mau kepala puji desa desanya. kasih award. Saya mau puji desa boleh nggak? Saya puji apresiasi desa, BUMDesnya oke. Transparansinya oke. Kemudian bagaimana ada desa binaan, desa maju. Oke, it's oke, nggak masalah. Tapi soal perpanjangan masa jabatan, ini DNA politik, Bos. Ada persamaan kepentingan. Di sini butuh suara, di sini butuh perpanjangan. Makanya begitu, tak habisi suara kalian. Nah, kebetulan karena ada orang partai politik, kita tanya aja di sini Bang Banggi gimana? Bener nggak Bang Dol ini bahwa ini memang ada deal-deal politik di balik tuntutan ini? Nah, justru itu yang membuat kisru menurut saya ya. Kalau misalnya perdebatan ini atau usulan ini disampaikan misalnya 2-3 tahun yang lalu, direspons oleh pemerintah, direspons oleh DPR, mungkin nggak sekisru ini. Ini kan jadi rame karena di tahun politik, gitu ya. Nah, apalagi tadi disebutkan ada DPR, ada Senayan yang menawarkan Menawarkan janji. ini kemungkinan gitu. Nah, ini yang membuat kisru kan. Ya, saya sih paham saja, bapak-bapak ini pasti ya senang aja kan. Siapa aja ditanya lah, kalau misalnya kita dikasih sesuatu kenikmatan, Anda mau 2 jam apa 5 jam? Pasti milihnya 5 jam. Nah, normatif. Gitu loh. Nah, cuman persoalannya menurut saya kita nih nggak bicara soal selera orang per orang. Nggak bicara tentang soal kepala desa ini kan bagian dari sistem pemerintahan di Republik ini. Gitu. Yang tujuannya adalah untuk kemajuan bangsa dan negara ini. Ini dulu tuh yang harus dipegang. Makanya saya bilang ini tolonglah kita interrupt dulu, cooling down dulu ya. Jadi jangan dimasukkan ini menjadi konsumsi politik. Kasihan juga nih bapak-bapak ini loh. Nanti sorry to say ya, ini bapak-bapak kepala desa ini sekarang tiap hari banyak di Senayan. Tiap hari saya diajak ketemu sama kepala desa. Saya pikir lama-lama ini mereka kapan ngelayanin publiknya, ya kan? Karena apa? Karena mereka tertarik. Mungkin ada yang ngasih tahu, tenang aja, nanti ini bisa. Kira-kira begitu. Nah, jadi sekarang saya juga minta sama teman-teman, udahlah, saya bilang ini kita jangan tarik-tarik ibu bapak kepala desa ini ke urusan politik kita gitu ya. Nanti ini bisa kisruh. Apalagi kalau sampai ngancam-ngancam kayak gitu kan. Walaupun misalnya individu, tapi itu bagi kalangan politisi itu sensitif Pak Betul. Sunan. Iya kan? Artinya
loh ini Anda yang punya mau gitu ya, tiba-tiba muncul ngusulin perpanjangan, Anda yang mendapat keuntungan, kok kita yang jadi ketiban ini kan kira-kira mohon begitu izin, kan? Bang, karena begini Bang, itu kan bagian dari euforia, ya kan? Euforia ketika aksi, ya kan? Dan itu pendapat per orang. Jadi kalau DPR dengan bahasa itu terus jadi baper, bagaimana? DPR baper Bang? Santai Bang, gimana Bang? Ya DPR bapernya sih institusinya enggak ya. Saya sih enggak terlalu ya, karena hubungan saya dengan kepala desa di daerah saya, dapil saya bagus-bagus saja gitu. Karena kita diskusi soal bagaimana selama ini membangun desa itu secara baik gitu kan. Nah jadi nggak ada urusan baper-baperan sebenarnya. Cuman kalau ini tidak dikontrol gitu ya. Jadi ginilah, ini sesuatu yang baik sebenarnya ya. Jadi buat saya sekarang ini saya ambil positifnya aja, Pak Pange. Jadi artinya ini jadi buat saya berkeinginan untuk merevisi undang-undang itu dari awal, termasuk orang yang sepakat. Supaya apa? Supaya desa kuat. Jadi sebenarnya sependapat dengan aspirasi kepala desa. Nah, salahnya masuknya kan melalui soal perpanjangan, yang itu sensitif. Tadi di awal kan dibilang, orang bicara perpanjangan sekarang sensitif, gitu loh. Nah, salah masuk aja. Nah, tapi buat saya sekarang, ini jadi rame bagus. Jadi orang semua ngelihat. Perhatian ya. Ada perhatian bahwa desa ini harus kita perhatikan. Nah, tinggal kita drive ke arah masuknya mulai dari mana, gitu. Jangan masuk dulu ke soal jabatan. Kalau bisa soal jabatan, ya nanti repot nih, panjang urusannya. Apalagi kalau udah masuk ke kepentingan politik, partai A ikut masuk. Ini saya terbuka aja kan, ada tuh surat beredar di Jawa Timur, undangan asosiasi desa mengundang sekjen partai politik tertentu. Agendanya jelas untuk memantapkan masa jabatan 9 tahun loh. Ini kok urusannya ke partai politik, gitu. Enggak, maksudnya mau jadi partai politik. Itu resmi loh. Baik. Pakai kop surat asosiasi desa itu. Lah ini kan itu tadi dibilang. Jadi ini udah berpolitik. Ya, jadi gennya udah masuk gen politik, bukan gen pengabdian lagi gitu loh. Baik. Oke, bukan dari abdesi ya. Oke. Bukan dari abdesi, Pak Sonan. Oke, baik. Kita masih ada waktu sebentar lagi tetap membahas hangatnya wacana aspirasi dari para kepala desa. Tetap bersama kami di Kasih Paham. Masih membahas mengenai kontroversi dan ramainya aspirasi dari para kepala desa, salah satunya tentang tuntutan perpanjangan masa jabatan. Saya mau ke Mbak Almas, dari segala yang sudah kita bicarakan pada malam hari, kita sepakat sebenarnya perlu ada perbaikan, perlu ada revisi, tapi apa yang mesti diwaspadai, apa yang mesti diperbaiki untuk meminimalisir celah-celah yang tadi sudah dibicarakan oleh Mbak Almas? Iya, pertama adalah bagaimana meningkatkan pelibatan masyarakat begitu ya, bahwa betul sudah ada musyawarah desa. Kemudian di Permendes gitu ya disebutkan untuk keuangan desa itu dipublikasikan, mulai dari RPJMdes, kemudian ada RKPdes, APBdes itu wajib dipublikasikan kepada masyarakat desa. Itu yang perlu diperkuat. Apa kemudian yang bisa dilakukan oleh masyarakat atau jurus paksa negara begitu ya, untuk memastikan bahwa informasi yang penting diketahui oleh masyarakat desa itu kemudian betul-betul tersedia secara mudah, karena di situ sudah tertera jelas begitu ya, informasi terkait dengan keuangan desa harus tersedia dan dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat desa. Nah, pertanyaannya apakah semua desa begitu ya sudah melakukan hal yang sama, atau sebetulnya baru sebatas misalnya baliho besar yang menginformasikan secara umum berapa uang yang diterima desa dan penggunaan secara gelondongan gitu ya, dalam postur-postur yang besar saja, tetapi dalam informasi-informasi yang lebih detail itu rasanya masih menjadi informasi yang belum sepenuhnya bisa diakses oleh masyarakat desa. Jadi menurut kami, hemat kami di ICW, sebetulnya soal masalah di desa begitu ya, yang paling penting adalah diperkuat soal demokrasinya gitu ya, pelibatan masyarakat desa. Kita bicara demokrasi ini bukan cuma dalam ruang lingkup pilkades begitu, tapi bagaimana kemudian merumuskan kebijakan, perencanaan anggaran, perencanaan pembangunan di desa. Masyarakat desa itu dapat menjadi pihak yang paling efektif, jadi aksi kepala desa itu bukan bagian dari demokrasi gitu? Karena yang kemudian condong terlihat ini adalah kepentingan yang disampaikan oleh kepala desa. Aksi kepala desa 17 Januari, aksi perangkat desa 25 Januari kemarin, ya kan? Itu bukan bagian dari demokrasi.
satu klaster kecil, Pak. Dan kita bicaranya soal apa sih substansi yang ingin disampaikan oleh kepala desa pada saat itu, begitu ya. Kalau kita lihat dari spanduk yang banyak ya di-capture oleh teman-teman media, yang paling condong terlihat kan adalah 9 tahun ya. Perpanjangan 9 tahun yang menurut hemat saya memang wajar ketika kepala desa mengidamkan perpanjangan masa jabatan. Justru mungkin pertanyaan yang harus disampaikan itu kepada partai politik atau elit politik. Jadi, bahkan menteri desa yang tanpa punya kajian, punya dasar, dia sudah mengiyakan soal 9 penambahan tahun masa jabatan 9 kali 3, 27 tahun ini aroma amisnya betul-betul ingin menjadikan, menyeret ya, menjebak ya pemerintahan desa ini. Ada 70.000 tadi akan menjadi aktor kunci untuk kemenangan agenda pilpres atau agenda partai politik tertentu. Nah, ini yang perlu kita waspadai karena ada persamaan kepentingan. Nah, kalau ada persamaan kepentingan tiba-tiba klik, nah ini yang ngeri. Di sini butuh suara, di sini butuh perpanjangan. Nah, ketemu. Nah, kalau ini nanti ketemu lagi diperpanjang ke presiden kan repot lagi kita. Saya termasuk 1 tahun melawan isu perpanjangan 3 periode presiden dan berhasil kita lawan. Karena bukti bahwa ini tidak sesuai dengan amanat konstitusi Undang-Undang Dasar 45, bertentangan dengan uji materi yang dilakukan di JR di MK. Nah, ini yang kemudian roh perjuangan memperbaiki desa is okay. Tadi masalah efisiensi, karena Mas Sunan mau maju kepala desa habis anggaran besar, harus entertain, harus dipilih langsung oleh rakyat. Makanya solusinya apa? Gajinya dinaikin, tunjangannya dinaikin, kasih dana taktis supaya balik modal cepat. Nah, kalau kan cerita balik modal, efisiensi. Itu jadi pertanyaan itu saya. Kan solusi. Itu jadi pertanyaan saya ke Pak Sunan. 5 tahun nggak balik modal, betul. Bos. Pak, kalau misalnya nih kan ada 4 tuntutan. Balik modal, 9 tahun. Ada 4 tuntutan, anggaran dinaikkan dan sebagainya. Let's say Pak, 3 dikabulkan tapi soal perpanjangan masa jabatan nggak fine-fine aja nggak Pak? Ya pada intinya begini, ya kan. Bang Caniago sebagai pengamat itu hanya melihat desa itu dari kacamata orang perkotaan. Itu yang saya pahami. Tapi gaji dinaikkan terus memaksakan ya kan korelasi antara jabatan kepala desa dengan jabatan ini bupati, wali kota, gubernur, presiden. Pantas nggak gaji kepala desa sekarang? Pantas nggak? Gimana Pak Sunan? Yang jelas ya kan kepala desa ini belum layak. Belum layak gajinya. Belum layak. Kan satu. Terus di parlemen revisi undang-undang. Kepala desa ini belum memiliki dana taktis di mana kebutuhan pelayanan desa itu 1 kali 24 jam masih dari kantong kepala desa. Mau diperbaiki sama Bang Doli, gitu loh. Tapi jangan perpanjangan masa jabatan. Jadi anggaran naikkan tunjangan iya tapi tidak perpanjangan Pak. Teman-teman kepala desa oke nggak dengan itu Pak? Pendapat nyambung atau tidak, ini kan relatif. Kacamata dia sebagai pengamat orang perkotaan ya seperti itu. Tapi kacamata kami tentu kami punya kajian tersendiri. Jadi gini Pak Sunan, mohon maaf. Adalah ketika DPR ya kan bersepakat dengan pemerintah melalui kajian yang komprehensif dan mendalam. Nah itu yang kita terima. Betul. Nah dari 4 tuntutan tadi dari Pak Sunan ya, itu sebenarnya 3 itu sepakat semua Pak. Kita nggak ada keberatan itu teman-teman. Tapi soal jangan nih, parlemen, pengamat, ICW juga, kayaknya yang itu jangan deh Pak. Masa harus banget sih bagian perpanjangan jabatan tuh Pak? Kalau ngotot ada maunya, pasti. Loh, pastilah, kepala desa ini kan jabatan politik. Wajar dong, iya kan? Wajar, pemikiran politik, frame-nya sama dengan politisi. Ya kan? Wajar itu terjadi. Baik. Makanya Mbak, kalau wajar, 6 tahun kan bisa evaluasi, diteruskan atau tidak. Ada waktu kan? 9 tahun kita jenuh Pak nunggu 3 tahun itu. Nah, karena kita butuh regenerasi juga. Bang Pagi, saya mau ke Bang Doli. Nah, ini kira-kira nih, ini bakal dapat nggak nih perpanjangan masa jabatan nih Bang Doli? Saya sih nggak mau bicara soal itu. Okay. Karena soal 9 tahun, 6 tahun. Dulu kenapa Undang-Undang Nomor 6 Tahun 14 itu menetapkan 6 kali 3, itu pasti ada kajian mendalamnya. Yang itu bukan hanya sekedar bagaimana memperhitungkan soal kondisi sosial masyarakat, soal bagaimana kemampuan si kepala desa yang terpilih, banyak variabel yang pasti menjadi pertimbangan. Nah, jadi kalau mau nanti dirubah ya itu nanti kita lihat dulu urgensinya apa kepentingannya. Dan kalaupun misalnya kita sepakat kita mengkaji ulang soal masa jabatan itu, hasilnya belum tentu 9 tahun. Itu yang saya katakan tadi. Bisa 10 tahun. Karena kajiannya belum ada. Karena makanya saya nggak mau di situ. Kalau saya ditanya
Apakah kita setuju memperkuat desa? Setuju. Melalui apa? Revisi undang-undang. Ya. Apa yang dibahas? Seluruhnya, bukan hanya sekedar masa jabatan itu mungkin seper-100-nya isi undang-undang itu gitu loh, ya kan? Nah, jadi menurut saya nggak mau terjebak bicara soal apakah setuju atau tidak, cuma satu pasal. Karena saya nggak mau saya mau bicara lebih luas dari itu, beyond that gitu loh, ya kan? Nah, makanya kalau menurut saya minta juga nih sama Bapak Kepala Desa, stop dulu, ya kan, bicara soal perpanjangan atau tidak perpanjangan. Sekarang intinya adalah kalau bapak-bapak kepala desa dan ibu-ibu kepala desa merasa bahwa selama ini jalannya pemerintahan desa itu masih ada yang kurang, ayo kita perbaiki melalui apa? Revisi undang-undang. Tata kelolanya. Iya. Ya, jadi Terakhir, Mas Anang, silakan. perlu saya sampaikan kepada publik bahwa ya kan, kepala desa itu ditindak persoalan korupsi itu banyak hal. SDM kepala desa yang begitu heterogen, ya kan, dari yang paket sampai yang sarjana, ya kan. Terus mereka itu dicokok persoalan korupsi karena satu, maladministrasi, administrasi yang bermasalah karena SDM, dua, malregulasi karena regulasi yang tumpang tindih sehingga mereka menabrak regulasi, yang ketiga memang dia korupsi. Gitu loh. Jadi ini harus dibedakan, harus dibaca juga. Gitu. Baik. Nah, Jadi seharusnya itu yang menjadi fokus saya. Jadi fokus ketika kita berbicara soal ada yang perlu direvisi dalam undang-undang desa gitu ya. Soal bagaimana ke depan tidak ada lagi cerita kepala desa kemudian karena maladministrasi, mal pelaporan begitu Tapi ya. sekarang Mbak Alma, Baik. Soal desa regulasi lebih modern loh. Betul. Mohon maaf Bapak, waktu kita sudah habis. Namun saya rasa di meja bundar ini, di meja kasih paham ini kita sepakat bahwa desa itu perlu diperkuat. Kita perlu memperkuat anggarannya perlu ditambah. Share fokus pembahasannya. Iya, tidak melulu soal perpanjangan masa jabatan namun dengan sesuatu yang lebih substansial. Terima kasih kepada Bang Doli, Mbak Almas, Bang Pangi dan juga Pak Sunan. Demikian episode yang begitu menggairahkan dari Kasih Paham pada malam hari. Nama saya Pangeran Syan. Sampai jumpa pekan depan. Bye-bye.